besok dialog lagi, besok kita dialog lagi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, insyaallah. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Mungkin saya juga himbau apa yang sampaikan tadi, ada hal mungkin tidak perlu tanggapi, tidak perlu lagi saya rasa. Tapi kalau Bapak juga mau tanggapi silakan, karena saya sudah selesai. Sudah saya jembatani maksimal semua yang diperintahkan untuk persiapan besok juga sudah. Jadi saya sering mohon maaf kepada bapak-bapak, orang tua saya, adik saya, kakak saya. Inilah yang sudah kami kerjakan di BPN. Dan mudah-mudahan ini memang satu sisi saya juga bersyukur adanya kritik-kritik di sini untuk kami bisa memperbaiki diri. Mohon maaf Pak, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Jalil sudah menunjukkan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala BPN yang barusan hadir. Saya mencoba membacakan ini surat. Semoga yang tanda tangan surat ini merupakan sama dengan saya, mungkin bisa digolongkan ke dalam umat Nabi dan hamba Allah, dan tetap komit dalam ajaran Islam, sehingga kita punya komitmen bersama dalam kancah Islam, apalagi kita tinggal di Aceh pada saat hari ini. Ini yang teken surat yang saya bacakan ini, mudah-mudahan orang Islam. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Jalan Tengkunya Arif, nomor 30, perihal mohon penertiban HGU Telantar dengan segera dibentuk panitia C. Ini dibuat di Banda Aceh pada tanggal 14 Januari tahun 2010, Pak. 14 Januari tahun 2010. Hari ini sudah tahun 2011. Ya, supaya kita tidak melenceng ke hal-hal lain, seolah nggak ada usulan, seolah baru aja dibicarakan. Ini direspon surat ini pada tanggal 14 Januari 2010, bukan kemarin sore. Jadi pada intinya surat ini adalah sehubungan dengan surat saudara nomor 296 GSF 1 2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut. 1. Bahwa dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tanah telantar dan mengefektifkan penertiban dan pendaya gunanya, pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban pendaya gunaan tanah telantar dan peraturan kepala BPN RI nomor 4 tahun 2010 tentang tata cara penertiban telantar. Berarti tata cara ini Pak kan terus masuk juknis dan juklak. Ini biasa kamu hukum dari Barat lagi ya. Berarti punya pegang hana tata cara, inilah tata cara. Hana juklak yang punya juklak, dia dibuat oleh menteri, bukan presiden yang punya juklak. Yang keluarkan juklak adalah menteri. Dan BPN sederajat dengan menteri. Kemudian poin kedua, bahwa menindaklanjuti PP nomor 11 tahun 2010 tersebut di atas, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh untuk tahun 2011 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembentukan panitia C. Ini surat tanggal 14 Januari 2010. B. Membentuk sertifikat tim penertiban pendayagunaan tanah telantar. C. Melaksanakan inventaris penggunaan dan pemanfaatan tanah telantar dan dasar penguasaan tanah dalam rangka menyusun basis data tanah terindikasi telantar dari seluruh kabupaten kota. 3. Dari hasil pengamatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, ada beberapa HGU di Provinsi Aceh yang terindikasi telantar. Salah satunya adalah PT SIR Sari Inti Rakyat di Aceh Barat yang menjadi objek penertiban tahun anggaran 2011. Ini surat. Mudah-mudahan yang teken surat ini sama dengan saya, orang Islam. Jadi ditamak menyenangkan orang Islam. Mau menyenangkan Amerika lagi tamak. Jadi pula alasannya penduduk beton untuk je tabuh surat penitiasinya penduduk beton. Boleh. Pokoknya nampak tah yang wakili. Be pegahana urusan ke mau BPN Aceh Barat, pegahana tangkap orang sapu. Itu tidak benar. Jangan membodohi masyarakat terus. Kenapa? Di sini dilihat. Ini yang teken sertifikat HGU PTC adalah Daud Manaf. Daud Manaf adalah kepala BPN Kabupaten Aceh Barat. Pembukuan dilakukan oleh Pak Sulaiman. Pak Sulaiman pun kepala BPN Aceh Barat.
Thì bây giờ pegahan urusan. Ngapa tahu di urusan, di beri urusan.